peristiwa terbaru kan OPM lagi-lagi berulah di sana. Apa yang dituntut oleh mereka sebetulnya? Iya, jangan lihat OPM-nya. OPM-nya korban politiknya. Iya, korban orang-orang yang memimpin di daerah ya. Iya, karena salah jalan, salah kerja. Ya mereka marah karena pembangunan tidak jalan, rumah tidak dibangun, hak-hak mereka diambil. Pelampiasannya ke pemerintahan pusat. Itu dia, izin apa saja, itu muter. Tapi kalau ada orang Jawa di situ, cepat sekali dia kasih apa? Apa perbedaannya orang Papua dengan Jadi orang ada pendatang? diskriminasi ya. Iya. Pak Lenis, yang peristiwa terbaru kan OPM lagi-lagi berulah di sana, ya, membakar sekolah dan lain sebagainya. Tentu yang dirugikan adalah masyarakat di sana, anak-anak yang harus sekolah nggak bisa sekolah, begitu ya. Sampai Komisi 1 DPR meminta agar pemerintah mengambil langkah-langkah yang tegas terhadap OPM. Nah, dari pandangan Pak Lenis sebagai putra daerah, kepala suku di sana, yang sangat memahami karakter masyarakat di sana, pendekatan seperti apa sih sebetulnya yang harus dilakukan? Itu pertama. Yang kedua, apa yang dituntut oleh mereka sebetulnya? Apakah tidak bisa dialog dalam kerangkaian KRI? Pertama, keinginan mereka itu saya melihat dan memahami apa yang arah pemikiran mereka begini, Bapak. Pertama, mereka persoalkan sejarah masa lalu, ya, sejarah. Yang kedua adalah ketidakadilan pembangunan, yaitu mungkin sebenarnya ada 3, 4, 5 ini ada, tapi ada 2 ini yang paling penting bagi saya. Jadi sejarah itu sebenarnya sejarah yang kita masyarakat kita yang menyampaikan rasa tidak adil atau tidak sesuai dengan kemerdekaan dan mereka yakini ya itu. Jadi sebenarnya kalau sejarah itu ada satu hal yang saya melihat bahwa kita negara atau bidang pendidikan, Dikbud dan sebagainya ini, sejarah ini harus buatkan satu kurikulum, dibuatkan kurikulum masuk di pelajaran begitu ya. Mulai dari dasar, SD. mulai dari dasar, sekolah dasar sampai perguruan tinggi, maka sejarah itu bisa memahami ya. Karena doktrin yang disampaikan dengan senior-senior kepada anak-anak ini sejarah ini kemerdekaan Irian Barat masuk pengakuan KRI itu dianggap itu ilegal. Nah, ini diluruskan dalam buku sistem kurikulum yang itu sebenarnya. Nah, di situ kita ini satu catatan yang mungkin media ini bisa dengar. Pendidikan ke depan harus dibuatkan satu kurikulum. Diakomodir di dalam satu kurikulum. Tapi Pak Lenis kan dekat dengan Pak Jokowi, kan bisa menyampaikan langsung ke Pak Jokowi ketika itu. Ke depan mungkin setelah, karena waktunya sudah ini, nanti ke depan setelah pelantikan Pak Prabowo nanti kita akan masukkan. Jadi di sini itu pertama mereka menikung untuk merasa ketidakadilan dan sebagainya. Nah, terus yang kedua, masalah ketidakadilan itu gini. Jadi memang saya pantau, saya lihat, karena selama periode pertama yang kedua dengan Jokowi itu selalu dengan saya ke lapangan. Jadi memang ada yang baik, ada yang buruk. Yang untuk sisi baik adalah di Papua ini memang karakter budayanya agak beda ya dengan dibanding dengan Jawa. Jadi masing-masing suku ini budayanya itu di gunung pantai ini beda-beda. Maka sisi positifnya adalah ya memang serius mereka membangun rumah, bangun untuk pembangunan jalan ini, memang masing-masing punya karakter jalan dia. Karakter jalan. Itu ya hal positifnya. Hal negatifnya ini khusus kita orang Papua ya. Ya. Negatifnya adalah saya melihat bahwa di Papua ini belum ada keseriusan untuk dinas-dinas, mungkin gubernur, bupati mungkin beda ya. Dinas ini mereka melihat fungsi daripada mereka punya. Misalnya siapa mau jadi kepala dinas, biro kepala biro-biro itu atau biro posisi umum, strategis di pemerintahan sempat lah ya, daerah. PU dan sebagainya itu sebenarnya mereka harus tahu diri gitu loh. Tahu diri. Contohnya kalau ada bidang PU misalnya, dia punya PU,
Berarti kan ada anggaran dari pusat penyeluruhan besar. Seharusnya latih anak-anak asli Papua, namanya pengusaha-pengusaha lokal, itu dibina, dilatih, baru diberikan alat. Mereka lah yang membangun daerahnya. Iya, itu. Dengan tujuan uangnya bisa beredar di situ. Di sini untuk PU kesalahannya mungkin saya lihat persoalan di situ. Padahal itu ada kepres, Pak. Masyarakat gunung itu 1 miliar penunjukan langsung, nggak boleh lelang. Terus pesisir pantai itu 500. Ini juga kebanyakan tidak berjalan. Terus sekarang ada lagi peraturan pemerintah, ada lagi. Nah, siapapun yang dapatkan paket pekerjaan yang besar itu harus wajib, orang Papua harus wajib 2-3 orang harus masuk ikut pendamping atau ikut di proyek itu. Gitu ya. Sudah ada. Jadi di sini pemerintah sudah dibuka, diberikan peluang pintu besar ini. Yang melaksanakan kepala dinas inilah yang di sini yang kurang baik. Gubernur ya mungkin bagus, bupati yang bagus, tapi kepala dinas ini tidak terjemahkan arah pembangunan pemerintah ini. Dia hanya mementingkan kelompoknya sendiri, itu gitu dia. Maksudnya. Ya. Terus ada dinas pertanian misalnya. Dinas pertanian 1 pintu. Itu sangat jadi dipersulitkan saya lihat, karena kadang-kadang orang Papua sendiri yang kita minta izin ya, izin perkebunan misalnya, izin apa saja, itu muter. Tapi kalau ada orang Jawa di situ, cepat sekali dia kasih apa. Oke. Apa perbedaannya orang Papua dengan Jadi orang ada diskriminasi ya? Iya. Ada diskriminasi yang dilakukan diskriminasi orang Papua sendiri, orang Papua sendiri kepada orang Papua sendiri. Orang Papua sendiri. Nggak ada koreksi selama ini, Pak? Di sini saya pantau terus. Tapi orang pendatang yang tugas di sana melayani kita serius. Nah ini kan bahaya juga karena itu peta konflik, justru nanti orang Jawa jadi korban oleh masyarakat Papua yang terjadi ketidakpuasan itu. Saya rasa sendiri loh, saya sendiri. Kesulitannya luar biasa saya menghadapi oleh pemerintah daerah orang asli Papua daripada orang pendatang ada di sana. Kalau saya orang pendatang yang dari kepala dinas, saya telepon cepat angkat. Saya datang ke kantor, cepat sekali layanin saya. Tapi kalau saya bicara dengan, mungkin orang Papua mungkin ada tertentu kali ya, nggak semua orang Papua ya. Mungkin ada tertentu, mungkin saya tidak bisa salahkan semua. Jadi inilah PR ini PR yang nanti ini masih akan terus diperjuangkan oleh Pak Leni sebagai staf khusus kesejahteraan masyarakat ya, bidang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan. Nah fokusnya di sana ya. Nah barangkali ini juga nanti yang akan disampaikan kepada pemerintahan yang akan datang gitu ya. Jadi persoalan di sini kan UKM itu jatuhnya di kepala dinas, Pak. Unit usaha pembangunan, terus kesejahteraannya pembina-pembinanya kan dinas-dinas itu, bukan bupati, bukan gubernur. Orang-orang ini tidak dilatih, tidak kontrol oleh gubernur atau bupati. Sangat bahaya melaksanakannya kan mereka. Penggunaan anggarannya mereka. Di sini. Terus orang Papua punya PT, dia mau lelang paket-paket kecil. Di sini dia tidak pernah merasa mendapatkan haknya dia. Karena apa? Di sini ikut bermain juga. Makanya orang-orang itu dibilang Papua, orang bilang apa ya? Orang Papua itu bahasanya saya selalu bilang itu patipa ya, Papua ya bahasanya. Itu terjadi di situ. Jadi sebenarnya yang salah yang itu orang Jawa atau Papua. Saya kadang-kadang juga bingung. Ya karena masyarakat yang ada di Jakarta misalnya ya, yang di luar Papua lah, melihat pemerintah sudah banyak memberikan kepada peluang, memberikan kepada masyarakat Papua. Tetapi faktanya ternyata masyarakat Papua di sana mempersulit masyarakat sendiri. Mempersulit. Lebih satu lagi yang parah lagi. Dinas Pertanahan BPN Papua. Di sini ada salah satu mafia tanah misalnya. Dia ambil tanah itu di sini mungkin 10 sampai 5 hektar. Meter misalnya. Jadi di situ dia tidak masukkan nomor ukurnya. Tetapi dia setelah pelepasan, dia yang menerima pelepasan itu sendiri dia masukkan nomornya. Jadi seharusnya pelepasan di sini
Jadi dia ukur dari sini sampai ujung ke sana. Itu dia kasih nomor baru bikin sertifikat semua. Satu pelepasan itu terjadi 5 sampai 6 sertifikat. Tapi BPN keluarkan juga sertifikat. Yang bikin siapa? Orang Papua sendiri. Saya udah tahu itu di Papua terjadi. Jadi ternyata mafia tanah juga ada di sana. Mafia tanah dia main dari situ. Ini metode yang sekarang lakukan. Jadi saya tangani karena saya di lembaga adat ini ada peradilan adat, Pak. Saya buka peradilan adat. Jadi saya mengecek semua, ternyata di situ kesalahannya. Jadi kok BPN bisa keluarkan sertifikat? Biasanya kalau mau terbitkan sertifikat tuh harus paling tidak 1 bulan dia kasih papan nama dulu. Iya, supaya ada warga ada gitu ya. Ada masalah enggak gitu. Ini kan tidak ada. Tidak ya. Jadi orang yang punya tanah ini, yang ini, mereka bangun rumah yang mafia tanah ini dia datang. Iya. Dia bilang, wah itu tanah saya, ini ada sertifikatnya. Baru yang punya tanah bilang, loh kapan saya pelepasannya? Ini orang ini ada sertifikat. Loh itu punya dia, punya saya belum. Nah ini yang korban. Akhirnya masyarakat konflik sendiri di bawah. Iya, ya. Konflik sendiri. Bahkan orang ini yang mafia tanah ini lapor main ke pengadilan. BPN misalnya atau pengadilan. Pengadilan. Ya. Berantem sendiri mereka. Berantem sendiri. Nah, terus berantem lagi yang pegang sertifikat dengan yang pemilik tanah. Iya, iya. Terus orang yang tidak pelepasan ini juga jadi masalah, lapor ke lapor. Jadi semakin kompleks masalah di sana ya. Semakin Pak Lenis, sebentar lagi kan ada pergantian tampuk pimpinan nasional. Ya. Bisa jadi nanti Pak Lenis juga bagian dari pemerintahan yang akan datang, kan begitu ya? Ya. Tim pemerintahan yang akan datang. Nah, apa saran yang ingin Pak Lenis sampaikan kepada pemerintahan Pak Prabowo Gibran nanti pasca dilantik? Ini kaitannya soal penyelesaian masalah di Papua, Pak Lenis. Ya, masalah di Papua itu sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Itu gampang sebenarnya. Kalau kita lihat keinginan masyarakat itu kita lihat, didengar baik apa yang mereka harapkan. Tapi kalau minta merdeka kan bukan persoalan yang gampang, Pak Lenis. Bukan, jadi khusus fokus untuk pembangunan. Oh, oke. Bukan kemerdekaan itu. Kan kita sudah merdeka. Tapi kelompok-kelompok OPM ini yang ingin merdeka. Itu yang tadi saya bilang tadi. Jadi ketidakhadilannya, poin pertama dan 2 tadi. Ketidakhadilan itu muncul kekecewaan yang tadi. Mungkin pembangunan yang tidak kerja baik, mungkin orang Papua tidak dilibatkan, orang Papua tidak dijadikan sebagai dihargai, tanah-tanah mereka dirampas, hak mereka diambil. Nah itu yang tadi saya cerita itu. Jadi sudah pemicu kemarahan mereka itu kemarahan tetap dari bertahan situ, di hutan-hutan itu. Iya. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang kecil. Jadi ke depan kalau setelah Pak Prabowo yang dilantik nanti ke depan, ini hal-hal kecil ini dibereskan, mafia tanah harus diberesin. Terus kepala-kepala dinas yang tadi saya sampaikan tuh harus bikin studi banding keluar. Studi banding ke Jawa, dilihat, dibina dulu, baru bagaimana di pemerintah diajarin, baru harus menempatkan. Terus ada pengawasan. OSUS ini harus ada pengawasan, penggunaannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, penerapan anggarannya seperti apa. Ini harus dilatih. Setiap tahun, setiap bulan itu harus evaluasi terus. Terus ada korupsi, itu harus ditegakkan langsung. Biar keamanan pun itu harus betul-betul netral. Jadi jangan dikasih anggaran besar tapi nggak dilatih, nggak pendampingan, yang ada penyalahgunaan anggaran itu ya. Itu yang masuk sekarang ketidakadilan, merasa tidak puas, pengadaan tidak puas, pembangunan tidak berjalan dan sebagainya, bisa jadi pemicu, jadi persoalan, kemarahan. Ya semua aktornya di situ. Jadi sebenarnya kalau garis besarnya begini, Pak. Kalau bilang kelompok OPM ini sebenarnya korban, Pak. Ini korban, Pak. Yang sebenarnya yang pelaku pelaksana OSUS ini itu kan gubernur orang Papua, bupati orang Papua, pemerintahan juga orang Papua di sana. Sekarang pelaksanaannya salah. Ya, jadi disalahkannya pemerintah pusat. Jadi harus benahin dulu rumah tangga, pengguna-pengguna harus dibenahin dulu. Iya, jangan dia OPM-nya. OPM-nya korban politiknya. Iya, korban orang-orang yang memimpin di daerah. Iya, karena salah jalan, salah kerja, ya mereka marah karena pembangunan tidak jalan, rumah tidak dibangun, hak-hak mereka diambil. Pelampiasannya ke pemerintahan pusat. Itu dia. Baik. Jadi di sini harus kita benahi pemerintah dulu. Kalau siapkan sekarang pemerintah,
harus wawasan yang baik, nasionalisme yang baik, baru siapkan pemimpin di Papua. Catatannya adalah pemerintahan daerah ya Pak. Pemerintah daerah. Lenis. Baik. Kuncinya di situ. Baik, Pak Lenis, kita selalu berharap ya, tentu kita mendoakan agar tanah Papua damai dan sejahtera. Dan ke depan dengan pemerintahan yang baru nanti bisa estafet untuk membangun dialog di tanah Papua sehingga damai tercipta. Tentu pembangunan juga merata di sana Pak Lenis ya. Pak Lenis, saya ingin Pak Lenis menyampaikan pesan damai di sini langsung. Disampaikan kepada baik masyarakat Indonesia secara keseluruhan atau untuk mereka orang-orang yang masih bertahan di gunung-gunung yang terus berperang dengan tentara-tentara kita di sana. Mungkin bisa disampaikan dalam bahasa Papua. Silakan Pak Deni. Singkat saja Pak Lenis. Bahasa Papua ya? Bahasa Papua kepada mereka yang masih bertahan di gunung dan mereka memilih untuk terus berperang. Ya, baik. Karena di Papua ini ada banyak bahasa ya, banyak bahasa gunung. Tapi saya sampaikan hanya bahasa gunung. Wim puncak ilaga ekumenom, timika ekumenom, tolikara wim ekumenom. Neben dunik no wange negom kotati alilek, hanya satu. Di membawa pesan perdamaian. Damai lo artinya negi ya buat wo te bukan game gira nin kia liga legare me an pesan pendamaian te bukan game gira me de ai keluarga gide ende kem pokoknya kau dinom tapi ni kau dinom yo murip pokoknya ni kita aja kotit ni ai anpa men yumbina silu ayo yonda ngangkat tentara Eropa negara di te yo kirkino dia le no lawan dia le negara penghargaan negara tiba an wene dame o lo wa arim gida no ba ne negara ya pa negara me de yo ya bu ngi gote me klo ne ti ro bari ne mu ya ga kida kena mu ya ga kida ku kino ku yo en kida ti mukre wati nom te bu gare ina ne bankin mendi yo nda dia ti ya bu negara langa gote kenega ai game ngobe kani kine pando ena bida pano na kolongote aba dia lek aba miau ne biat lek tate ko lata yo pinip yolongote empat provinsi begara me o gubernur anguino gubernur langum gari ya bue kuino malu kuino bari dao di yoda gubernur provinsi Papua Barat, provinsi Papua Tengah, provinsi Papua Gunung, provinsi Papua Selatan. Abu wadi darat me yo masing-masing orang ini asli Papua ngolom gade kesejahteraan malu kuino at malu ketira ini beri dua. Me abar ya leo nu lara neki. Me endeken to yiwo no yo la ngaga ni bangina ke biya buara wono ko endeken no te kine bung yiwo longonde yo DPR kursi anda to no kay mong ko kepala desa ko yo pemerintahan bang ko dia te tiawo ne bangena mko abu menderita no ora ni ne bo korban ora ni da ko ya abu le ora tabu ni bo le ora we si giro no te no ya bu tibi ko ba no yo ne ari ba pesana neki ekelo ne ai kinabulo ko pugani ya bu ke ni anak no dia bupati gubernur bupati da ne malu ke no aro malu ke ngira ni jiga inu adu tiaro ke wa nore wi ginoraken wah ginauna sudah Bapak. Itu pesan ini mengajak ya. Saya pintas ini mengajak kepada semuanya. Mari kita perjuangkan kepentingan masyarakat begitu ya. Ya. Jadi saya sampaikan tadi bahwa sudah lama tidak tinggal di hutan. Sudah lama tidak makan, tidak tidur, rasa tidak nyaman tinggal di luar. Mari masuk karena pemerintah dikasih keistimewaan 4 provinsi. 4 provinsi, jadi bisa masuk DPR, kursi adat, bisa masuk kepala desa, bisa ini calon bupati, DPR semua bisa. Jadi sudah lama kita tinggal di luar,
masuk angin, mungkin rasa tidak aman, mari kita lepaskan semua. Nah, siapapun jadi gubernur atau bupati nanti terpilih ke depan. Kalau dia kerja salah, baru nanti kita sama-sama tegur dia, koreksi dia. Di dalam Alkitab, kami ini kan undang-undang pertama, sila pertama, itu kan Pancasila, sila ke-1 itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Semua orang Indonesia atau semua dunia ini punya agama. Dan kita diciptakan, dilahirkan itu yang memiliki agama, kepercayaan kita masing-masing. Jadi saya meyakini di dalam Alkitab itu ada satu ayat di dalam Roma mengatakan bahwa pemerintah adalah mewakili Allah. Kalau kamu melawan pemerintah, maka kamu juga melawan Allah. Disitulah Bapak saya tongkat komando yang Bapak saya pegang, yang sekarang saya pegang. Bahwa saya melihat bahwa negara ini yang dikelola adalah pemerintah. Maka saya sebagai anak generasi muda atau Tuhan percaya dilahirkan dengan sebagai saya anak bangsa, saya wajib untuk menjaga kedamaian. Itu dia, kedamaian. Karena terus di dalam Alkitab juga mengatakan bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi siapapun tidak ada kulit hitam, putih, warna, tetapi itu kita bersaudara. Jadi ini sila ketiga. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. NKRI ini rumah kita. Rumah kita. Maka Bapak saya pesan bahwa rumah ini kamu harus jaga. Harus memberikan kedamaian. Jadi mulai sekarang jangan bunuh orang, jangan kekerasan. Harus damai. Itu yang sampai bahasan daerah tadi, Bapak. Terima kasih Pak Lenis. Terima kasih. Saya sangat tersentuh dengan pesan damai yang Pak Lenis sampaikan dalam bahasa Papua dan tadi diartikan langsung. Jadi saya memahami ini pesan yang sangat dalam sekali dari seorang panglima perang di tanah Papua. Oke, Pak Lenis, terima kasih Anda sudah hadir di studio podcast El Sinta. Senang sekali. Lain waktu nanti kita bisa berbincang kembali. Siap. Pak Lenis, terima kasih. Terima kasih. Baik. Pendengar dan netizen, demikian tadi wawancara kami bersama Letkol Dr. Lenis Kogoya, STH MHum. Beliau adalah staf sus Menteri Pertahanan, bidang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah timur. Saya Suwiryo, sampai jumpa pada podcast berikutnya. Sampai jumpa.